Kayak kita tuh lebih diselimutin sama suara dibandingkan sama speaker bawaan TV yang kerasa kayak... Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Otak YouTube channel. Sama gue Malvin, dan gue pengen nanya ke kalian nih guys. Kapan sih terakhir kalian ke bioskop? Gue sih semenjak udah pandemi ini udah nggak pernah lagi ke bioskop, dan jujur gue kangen banget guys pengen ke bioskop. Tapi ya akhirnya karena kondisi begini, gue lebih memilih untuk upgrade sound system di rumah, di TV rumah gue dengan pakai soundbar. Nah, di video kali ini gue pengen share nih guys sebuah soundbar baru yang dikirimin oleh Bose Indonesia buat gue cobain, yaitu ini dia Bose Soundbar 300. Nah, soundbar ini bisa dibilang kakak dari Bose TV speaker yang kita pernah bahas beberapa waktu lalu. So, yes, kita akan bahas lengkap, kita bakal cobain, kita bakal tes, dan kita bakal compare sama TV yang ada di belakang gue sekarang. Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, pertama kita unboxing dulu packaging ya. Seperti biasa, Bose selalu maksimal dengan unboxing experience-nya yang minimalis namun premium. Di boxnya kalian bisa lihat untuk bentuk soundbarnya, plus ada sebuah logo NFL yang tertuliskan Official Soundbar of NFL. Jadi kalau kalian suka American Football, pasti kemarin pada nonton Super Bowl ya. Ada Tom Brady yang MVP hingga The Weeknd yang baterainya lowbat dan nyari charger. Oke, di dalam boxnya langsung aja guys, ada soundbarnya, kemudian ada manual sama warranty, kemudian dapat remote juga yang agak kecil nih guys untuk ngatur-ngatur input, volume, dan lain-lain. Kemudian ada kabel optical audio, dan terakhir adalah kabel listriknya. Agak disayangkan guys, masih nggak ada kabel HDMI buat soundbarnya, padahal kabel itu kan yang paling sering dipakai bisa dibilang saat ini untuk konekin TV ke soundbar via port ARC tadi. Jadi kalian harus siapin kabel HDMI sendiri. Oke, sekarang langsung aja kita cekin ke soundbarnya. Bahasa desainnya masih kurang lebih sama guys dengan produk soundbar Bose yang lainnya, seperti kemarin yang kita pernah cobain yaitu Bose TV speaker. Tapi ini agak lebih gede sedikit dan bisa dibilang masih ya adik dari Bose soundbar 500 dan 700. Kayak ngikutin nomornya lah ya. Nah, dimensinya kerasa lebih lebar sedikit dibandingkan sama Bose TV speaker, dengan dimensinya tuh ukurannya 67,5 x 10,2 x 5,6 cm. Dan ditaruh di atas TV dari ukuran 43 inci hingga 55 inci sih. Pas gua tes ini kerasa masih pas ukurannya, dan karena soundbarnya tuh nggak gitu tinggi guys, sensor infrared receiver TV juga jadi nggak ketutup. Soundbar ini memiliki total 4 full range drivers di bagian sisi-sisinya, kemudian di bagian tengahnya itu ada sebuah center dome tweeter. Nah, sayangnya sih untuk di bagian konektivitas sekarang udah nggak ada aux input lagi guys. Dan juga sekarang kalian ada beberapa pilihan, akhirnya sisanya adalah Wi-Fi via AirPlay, ada Bluetooth, dan juga pastinya dari TV kalian. Nah, untuk proses instalasi ke TV ini kalian bisa ada dua macam input, yaitu tadi via HDMI ARC atau via optical cable yang dikasih tadi guys. Kemudian kita perlu pairing speaker ini setelah dicolok itu menggunakan aplikasi Bose Music yang tersedia di Apple dan juga di Android untuk memaksimalkan fitur-fitur smart speakernya, seperti untuk AirPlay itu bisa kalian pakai di Apple devices, ada Google Assistant juga atau Alexa untuk smart assistant-nya. Nah, prosesnya tuh kurang lebih simple banget, dan kalian tinggal ikutin aja step by step dari aplikasi ini, dan setelah pairing ini kalian bisa cek banyak fitur dari si Bose Soundbar 300 ini. Nah, di aplikasinya kalian bisa cek untuk ada akses Spotify, kemudian di bagian tab home paling kiri ini kalian bisa bikin preset favorit kalian seperti ada playlist, lagu, penyanyi, atau band, hingga online radio dari TuneIn yang bisa kalian masukkan ke sana. Ini salah satu fitur yang gua suka banget dari produk-produknya Bose. Kalian bisa bikin sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian untuk setting speakernya juga di sini kalian bisa atur guys dari aplikasi ini untuk fitur seperti kayak ngatur center channelnya, kiri kanan, bass, treble, equalizer, itu bisa diatur semua dari aplikasi ini. Untuk source-nya juga kalian bisa atur untuk Bluetooth, TV, ataupun AirPlay, hingga settingan lain. Misalnya kalau kalian pengen pairing speaker ini dengan produk Bose lainnya seperti yang gue coba sekarang, ada bass modul 500 juga, itu bisa terhubung secara wireless dari aplikasi ini guys. Nah, satu fitur lagi yang keren dari soundbar ini dan nggak dimiliki sama soundbar lainnya adalah namanya itu ada Simple Sync. Yaitu kalau kalian punya produk Bose lain yang kompatibel seperti headphone NC700, noise cancelling 700, atau Bose Frames Tempo misalnya, di aplikasinya itu kalian bisa cek yang kompatibel. Kalian bisa langsung memutar audio dari soundbar ini masuk ke headphone kalian. Jadi soundbarnya nggak bersuara, tapi dia langsung ke headphone kalian tadi. Ini kepake mungkin kalau kalian lagi malam-malam pengen nonton di kamar dan biar nggak berisik gangguin anak atau istri yang lagi tidur nih. Oke sip, kayaknya gue udah jelasin semua untuk fitur-fiturnya. Sekarang langsung aja kita akan tes gimana perbandingan suara pakai speaker bawaan TV dibandingkan sama si Bose Soundbar 300 ini.
Nah gimana guys menurut kalian? Kalau menurut gua sih dari segi suara, jelas ini improve banget dibandingkan sama speaker bawaan TV. Soundstage-nya kerasa lebih lebar, kayak kita tuh lebih diselimutin sama suara dibandingkan sama speaker bawaan TV yang kerasa kayak lebih satu dimensi gitu guys. Untuk overall sound quality juga menurut gua sih dynamic range-nya masih enak dengan bass, mid hingga treble itu bisa dibilang balance. Dan kalau kalian pengen dapet dialog yang lebih keras itu juga bisa kalian hidupin tadi dialog mode-nya yang ada di soundbar ini. Cuma memang kalau kalian ada budget lebih sih kayak gue bilang tadi guys, kalian mungkin bisa nambahin sebuah subwoofer yaitu si bass module 500 ya tadi atau bass module 700 yang lebih gede itu bakal mengimprove impact suara terutama di bagian bassnya itu yang ada di soundbar ini dan lebih bikin kayak kita berasa nonton di bioskop. Nah ada satu tips yang gue pengen share ke kalian yaitu untuk urusan Smart Assistant. Nah pas kalian coba cek di aplikasinya tuh biasanya tertulis kalau di region kita ini nggak ada pilihan Smart Assistant karena emang mungkin di Indonesia si Bose itu belum resmi kompatibel sama si Google ya. Jadi trik yang gue temukan adalah biar kita bisa menggunakan si Smart Assistant ini adalah kita pakai VPN. Jadi kalau kalian pakai VPN, kalian pilih negara yang udah ada Smart Assistant yang misalnya kayak Singapura atau Amerika Serikat yang udah kompatibel tadi guys sama si Google Assistant atau Alexa. Nah kalau kita pakai Singapura itu dia udah kompatibel sama Google Assistant. Jadi gue bisa setup aja langsung biar speaker ini bisa jadi Smart Assistant menggunakan VPN tadi. Dan habis itu kalian bisa langsung pakai si OK Google-nya langsung bisa dipakai. Oke, sekarang kita ngomongin harga. Bose itu akan ngejual soundbar 300 ini guys di harga 7,9 juta rupiah. Plus kalau kalian pengen nambah si bass module 500 tadi, itu kalian juga mesti nambah 7,49 juta rupiah. Wow, lumayan ya. Tapi tenang aja guys, kalau kalian tertarik pengen beli, Bose ada siapin voucher diskon up to 1,6 juta rupiah dengan pakai kode diskon di bawah. Nanti gue akan taruh sama link pembeliannya juga lengkap di kolom deskripsi di bawah. Dicek aja di sana, oke? Menurut gue sih, kalian cobain dulu aja soundbarnya dan kalau kalian udah oke banget dan nanti kalau kalian ada budget lagi, baru upgrade bertahap ke bass modulnya ke subwoofernya tadi. Terus Bose juga ada sih sebenarnya satu set speaker surround buat di bagian di posisi belakang kiri sisi kiri kanan gitu guys, biar setup kalian bisa lengkap jadi 5.1 surround sound gitu. Nah bertahap lah upgrade, jadi jangan terburu-buru banget, nikmatin dulu aja, bikin setup di rumah pelan-pelan jadi berasa kayak home theater yang berkualitas di rumah, kayak itu jadi investment yang bagus juga buat jangka panjang dan pastinya juga di rumah jadi semakin nyaman. Oke sobat sih guys, itu tadi buat Bose Soundbar 300. Gimana pendapat kalian? Gue pengen tahu pendapat kalian, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian ada pertanyaan lagi, atau kalau kalian suka dengan videonya, seperti biasa guys, klik tombol jempol dan juga ditulis di kolom comment section di bawah. Jangan lupa subscribe ke Best Nota YouTube channel, hidupin loncengnya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and ciao.